Mbak Astuti di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran PPKN dengan tema faktor penyebab keragaman di Indonesia. Faktor penyebab keragaman di Indonesia yang pertama itu karena letak negara Indonesia ya yang sangat mempengaruhi keragaman ya, diantaranya adalah keragaman suku ya. Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau ya, banyak pulau yang ada di Indonesia, kurang lebih ada 17.000 pulau, dan setiap pulau itu terdiri didiami oleh beberapa suku yang menyebabkan munculnya keragaman suku yang ada di Indonesia. Kemudian letak dari negara Indonesia juga sangat mempengaruhi adanya keragaman agama. Letak Indonesia sangat strategis ya, ada di jalur perdagangan dunia, sehingga mempermudah negara lain untuk masuk ke wilayah Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga pada zaman dahulu ada pedagang-pedagang dari luar pulau Indonesia, dari negara lain ya, untuk masuk ke Indonesia dan memperkenalkan ajaran agama, yaitu agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam, serta juga masuklah agama Kristen dan Katolik. Kemudian negara kita yang berbentuk kepulauan seperti yang Bu Astuti jelaskan di awal, itu menyebabkan terjadinya keragaman suku yang ada di Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari banyak pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan Sulawesi. Nah, di pulau-pulau ini banyak sekali masyarakat yang tinggal di dalamnya, yang akhirnya membentuk suku-suku dan juga sub-sub-suku yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, keragaman yang ketiga adalah keragaman dari pekerjaan. Ya, kondisi alam atau sumber daya alam yang ada itu dapat mempengaruhi terbentuknya keragaman pekerjaan. Jadi, kita sudah membahas 3 jenis keragaman, yaitu keragaman suku, keragaman agama, dan yang ini adalah keragaman pekerjaan yang terbentuk karena salah satunya yang menyebabkan adalah dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di suatu daerah masing-masing, akan menciptakan keragaman berbagai pekerjaan yang ada. Jadi keadaan alam di seluruh wilayah Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, itu sangat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Misalnya, masyarakat yang hidup di wilayah pantai, maka pekerjaannya akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di wilayah dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah yang juga merupakan keberagaman dari adanya keberagaman suku yang ada? Kita tahu bahwa setiap suku itu mempunyai bahasa daerahnya masing-masing, sehingga terciptalah keragaman bahasa daerah. Nah, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah atau biasa kita sebut bahasa ibu ya, karena bahasa daerah itu akan diwariskan kepada anak-anak melalui seorang ibu ya. Jadi dalam rumah tangga itu biasanya ibu yang akan mengajarkan bahasa terlebih dulu kepada anak-anaknya, makanya disebut bahasa ibu. Oke. Caranya yang pertama adalah bangga menggunakan bahasa daerah itu, tentu di lingkup yang tepat, misalnya di dalam keluarga. Nah,
kemudian di dalam komunitas yang mempunyai bahasa yang sama. Tentu saja kalau kita asal-asalan menggunakan bahasa daerah kita di tempat yang berbeda yang orang tidak mengerti, tentu saja itu percuma karena orang tidak bisa memahami apa yang kita bicarakan. Nah, kemudian menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Kita tidak boleh mengejek bahasa daerah orang lain. Ya, bahkan kita harus mempelajari bahasa daerah dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian tidak boleh menghina bahasa daerah suku lain, ya, seperti yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Nah, kita harus mempergunakan di lingkup yang tepat, khususnya di dalam lingkungan keluarga. Kesimpulannya, keragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bagi bangsa kita. Jadi keragaman yang ada ini bukan menjadi pemecah atau pemisah, justru menjadi pemersatu di bangsa kita, memperkaya keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama itu akan memperkaya keragaman budaya nasional kita. Kemudian kesimpulan yang keduanya yaitu sebagai warga negara, kita harus saling menghormati dan menghargai agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, demikian penjelasan dari Bu Astuti. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari pelajaran PPKN di tema 7 ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.